Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Kita akan kembali share ya analisa untuk XAU/USD atau gold untuk satu minggu ke depan, mulai hari Senin tanggal 13 Januari sampai hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di weekly. Untuk weekly kemarin itu ditutup dengan candle bullish ya, close-nya candle hijau, termasuk untuk momentumnya juga cukup besar. Tapi ini belum berhasil keluar dari inside bar, tapi sudah berhasil mengalahkan dari minggu sebelumnya ya. Coba kita cek apakah kalau seandainya untuk weekly-nya ini ada koreksi, apakah dia sampai ke level mana ya. Di area 50% di sekitar 2657. Untuk golden ratio-nya di 647 ya. Untuk weekly-nya seperti itu. Dan sudah nampak terlihat bahwa saya sudah ambil inducement ya. Artinya untuk weekly-nya ini sudah ada high valid. Jadi ketika misalkan harga ini tembus ke atas, itu sudah menjadi break of structure. Oke. Kan tapi biasanya struktur itu ketika sudah ambil inducement ya, dia akan mulai retracement menuju area point of interest. Ya, ini seandainya ini bullish berarti turun akan menuju ke level POI di weekly. Seandainya ini tidak berhasil membuat sebuah break of structure untuk weekly. Oke, kita berpindah ke time frame di daily. Nah, di time frame daily kemarin di hari Jumat ya, kita sudah sampaikan bahwasanya muncul pola symmetrical triangle ya. Jadi ada bullish symmetrical, ini seandainya ini break maka akan melanjutkan harga naik ke atas. Cuman ini menurut saya untuk daily-nya ini breaknya kurang impulsif ya. Jadi masih ada potensi break trendline atau chart pattern ini menjadi liquidity atau fake out ya. Jadi kita coba lihat apakah harga ini mampu lanjut naik ke harga atas. Kalau seandainya ini hari Senin, nanti kita lihat apakah ada news ya. Jadi kalau misalkan di hari Senin Selasa ini berhasil tembus, ini kita batasin ya untuk previous daily high-nya di hari Jumat itu di 2697.95. Untuk previous daily low-nya di 2664.075. Jadi area mana yang akan dituju, yang di break terlebih dahulu ya. Seandainya dia break atas berarti dia menjadi lebih impulsif lagi. Tapi kalau seandainya ini break ke bawah berarti ada muncul tanda koreksi ya. Di sini di bawah ada area penting enggak ya? Ini semua liquidity ya. Jadi berjajar, ini bisa menjadi area atau bahan bakar untuk market ya. Kita cek di time frame yang lebih kecil. Jadi di daily-nya menurut saya break dari symmetrical ini kurang begitu besar ya. Jadi masih ada tanda-tanda atau ya ada potensi melakukan tipuan atau fake out ya. Jadi bisa jadi dia break hanya sedikit kemudian dia turun lagi. Ya sama kayak gini, seandainya yang kemarin kita pakai trendline-nya seperti ini ya. Ini kan juga break kan, tapi dia kembali turun ke bawah. Jadi kalau trendline itu hanya menjadi tambahan informasi aja. Jadi hanya sebagai confluence aja. Jadi yang paling utama kita harus pakai market structure ya. Sorry ya buat teman-teman di grup VIP ya, kemarin itu beberapa kali ya ada yang taking profit sih kayak Euro NZD, tapi secara total minggu kemarin itu tradingan saya kurang bagus ya. Jadi untuk walaupun sempat kita taking profit di hari Senin itu untuk gold 200, bahkan untuk signal kita sampai 480 pips. Cuman ya saya close partial jadi tidak maksimal ya. Lebih banyak kita kemarin itu ternyata stop loss ya. Jadi ya memang nggak bisa kita pungkiri bagian dari sebuah trading konsekutif loss itu ya. Saya berusaha untuk mencoba menetralisir dulu ya. Jadi secara psikologis biar kita lebih fokus lagi, biar kita tidak tercampur secara emosional, jadi lebih tenang gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa cepat recovery ya saya. Jadi lumayan tanggung jawab kita lumayan besar ini ya.
Oke lah, kita lupakan dulu minggu kemarin ya. Itu bukan tradingan minggu yang bagus buat kita, walaupun sempat di awal minggu kita profit, tapi semakin kesini apalagi NFP ya, semalam itu NFP-nya ya apa ya, bisa bilang banyak apa ya kucekannya ya. Saya sih mencurigai NFP datanya melemah untuk indeks dolar, tapi ternyata tidak ya, actualnya lebih bagus, tapi dia sweep aja ke bawah kemudian dia lanjut ke atas ya. Bahkan kemarin di Dobes Drop saya ada setup di sell limit di 2684 sekian, itu nggak kejemput, tinggal dikit lagi nggak kejemput, tapi kena taking profit. Itu rasanya ya, seandainya itu ke trigger ya mungkin bisa menutup loss, stop loss yang sebelumnya sih ya, tapi ya sudah, itu bagian dari trading, kita harus terima. Oke, untuk daily-nya seperti itu. Untuk 4 jamnya kita akan cek ya. Nah, di 4 jamnya, kalau di 4 jam ini memang terlihat adanya break triangle ya, break triangle, dan ini juga ada rejeksi ya. Kalau di 4 jam seandainya ini ternyata agak bingung nih sebenarnya kalau kayak gini. Oke, saya akan jelaskan kenapa saya bingung ya. Sebenarnya kalau kita pakai chart pattern, break retest, dia akan lanjut naik. Harga yang akan dituju ini di sini ya, di area ekstrimnya di supply di 2720 sampai 2704, itu menjadi area supply berikutnya. Kita cari konfirmasi entry-nya di sini ya. Seandainya teman-teman belum ada posisi, saya kemarin sih udah kena stop loss ngeselnya nih kan, di sini saya entry di sini, kena stop loss di sini. Sebenarnya yang pertama itu nggak kejemput, seharusnya kita cancel aja gitu, masih tetap saya lanjutkan. Di NFP itu kan turunnya nggak sampai 200 kok, nggak sampai 200 pips, jadi datanya bagus, tapi si goldnya turun sedikit, terus kemudian dia lanjut naik. Jadi turunnya hanya nggak nyampe 200, naiknya itu sampai 300 pips ya. Oke, untuk supply-nya udah jebol ya, jadi kita nggak usah pakai lagi ya untuk drop-nya. Jadi masih ada sisa level di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau sell, cari konfirmasi entry di sini untuk dari time frame 4 jam ya. Tapi ini berpotensi fake out, jadi bisa aja ini break kemudian dia ke arah sini, kemudian dia lanjut ke bawah. Karena secara 4 jam strukturnya kan bearish ya, kalau kita lihat kan bearish. Ini coba kita cek ini. Oke. Jadi bearish, di sini ada break of structure, kemudian change of character, inducement. Jadi di sell side liquidity ini menjadi weak low-nya. Jadi arah kalau dari 4 jam itu arahnya itu ke bawah ya seharusnya, tapi kan nggak semudah itu market bergerak, jadi kan tidak langsung berat ke bawah gitu ya, pasti butuh perjalanannya ya. Nah, yang jelas kita lihat di sini adanya kompresi ya, ini kan sebuah kompresi, ini kan sebuah liquidity, ini kompresi, bisa aja ini diambil sebuah bahan bakar. Nah, apakah harga mampu atau balik lagi ke kandangnya lagi nih, lagi-lagi balik ke kandangnya, atau justru setelah ambil liquidity kemudian dia naik ya, kita nggak tahu. Di 4 jamnya seperti itu ya. Coba kita cek di H1 nya ya. Nah, di H1 strukturnya sudah membuat ini agak rumit ya. Di sini ada eksternal dan internal structure-nya. Kalau secara eksternal structure-nya sebenarnya ini dari main utama ya, dari struktur utama ini sudah bearish ya. Ini bearish dari struktur ini, dimana ini menjadi high valid, kemudian ini menjadi low valid. Kenapa low valid? Di sini ambil inducement-nya di mana? Di eksternal change of character-nya ini sebenarnya inducement-nya ya. Kalau dari struktur utama, kalau dari struktur eksternalnya yang di dalam itu change of character, break of structure, dia bullish ya. Tapi dari ini bullish internal juga bos cok kemudian bos. Nah, bullish ya, masih bullish kalau untuk di internalnya ya. Jadi ini ada pola reversal. Kenapa saya sebut pola reversal? Karena ada doji ya. Di sini ada tanpa reversal,
Kemudian ada bearish engulfing di H1 ini, bearish engulfing, dan ini menurut saya sih masih ada entry sell ya. Jadi ada pola Fibo Musang ya. Jadi ini ada sebentar, ini ada dominant break. Jadi initial breaknya ini di sini ya. Jadi ini masih menjadi setup Fibo Musang ya. Jadi ini ada initial break, kemudian ini dominant break ya. Ini nge-break engulfing, kemudian ini masuk retracement. Area yang dituju di bawah ini kalau kita lihat masih make sense ya, harga ini masuk ke area liquidity sini. Pergerakannya kalau ini setup Fibo Musang ini berhasil, itu saya entry di 618 ya, di 2691 ini. Itu kalau sampai TP maksimal di Firaun itu di 450 pips ya. Itu 450, mungkin bisa lebih kalau misalkan kita pakai internal break of structure ya. Oke. Tapi gini, ini kan sebenarnya kalau dari struktur utama ini kan high valid dan low valid ya. Kita coba cek di sini, itu sudah masuk area Fibo 79 ya. Coba saya bebaskan lagi. Oke, kita pasin, kita hilangin dulu. Nah, dari struktur utamanya dia sudah ambil di Fibo 79 ya. Di 2696 itu menjadi 79 karena kemarin di area OTE kita gagal ya. Kita ada batasan stop loss di sini. Jadi prediksi kemarin ketika ada NFP harga itu naik kemudian lanjut turun, malah kebalik, dia turun lanjut naik gitu ya. Jadi ada tolakan di symmetrical triangle, saya pikir dia turun dulu ke bawah, ternyata enggak, ini malah jebol, tapi ini berpotensi fake out ya. Jadi setelah ambil 79 dia kemungkinan akan retrace ke bawah dulu, kemungkinan seperti itu ya kalau dilihat dari struktur utamanya. Oke, di H1 seperti itu. Coba kita cek di indeks dolar. Oke, di indeks dolar, seperti yang kita prediksikan ya, memang masih naik ya, masih bullish. Dia sudah ambil inducement, sekarang dia sudah menciptakan break of structure ya. Break of structure, ada rejection, ini demand sudah, ini juga sudah. Strong low-nya kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian area demand berikutnya di sini ya. Ini menjadi area demand dan ada order block di situ. Jadi potensinya nanti harga ini mungkin masih akan naik, kemudian ambil demand lalu kemudian lanjut naik, masih bullish ya untuk untuk indeks dolar. Jadi kemungkinan turun itu hanya untuk koreksi ya untuk di indeks dolar, seperti yang kita sampaikan di beberapa video analisa sebelumnya, bahwasanya memang untuk dolar ini masih mengalami tren bullish. Oke, kita akan cek di indeks dolar ada apa di minggu depan ya. Sepertinya ada banyak news. Oke, kita sudah ada di news ya, di Forex Factory disajikan untuk kita hanya aktifkan di high impact aja ya untuk newsnya. Jadi yang pertama di hari Selasa, untuk hari Seninnya tidak ada news yang high impact. Di hari Selasa ada jam 8.30 malam itu ada core PPI dan PPI ya, dua-duanya ini high impact jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk data previousnya 0,2, kemudian forecastnya 0,2. Ini masih flat ya, masih sama, kemungkinan masih strong bullish. Kemudian di hari Rabu di jam yang sama, di jam 8.30 atau setengah 9 malam itu core PPI ya. Itu jam yang sama ada 3 rilis data. Yang pertama itu core PPI previousnya 0,3%, forecastnya 0,2%. Untuk CPI month of month previousnya 0,3, forecastnya 0,3. Untuk CPI year on year previousnya 2,7%, kemudian forecastnya 2,9%. Ini jadi masih mix ya, datanya masih mix, ada bad, ada good news ya.
Kemudian di hari Kamis lumayan banyak ini ya di minggu depan ya. Di hari Kamis di jam 8.30 atau di jam setengah 9 malam ada core retail sales, previewsnya 0,2, forecastnya 0,5%. Ini good news untuk indeks dolar. Kemudian data yang kedua retail sales ya, previewsnya 0,7%, forecastnya 0,6%. Untuk unemployment claims, previewsnya 201.000, forecastnya 210.000. Jadi nanti untuk mudah-mudahan kita akan bisa update untuk newsnya ini di analisa harian. Silahkan buat teman-teman yang belum masuk ke channel Telegram, silahkan cek link di deskripsi ya. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Ya, yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship silahkan klik link di deskripsi. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa kita minggu ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita analisikan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal ya, dan profit yang banyak. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.